Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Nizarudin dari Prodi Desain Produk, akan mempresentasikan tentang konsep bahasa dengan materi sebagai berikut: konsep dan fungsi bahasa, ragam dan laras bahasa, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Konsep dan fungsi bahasa. Konsep bahasa merupakan sarana untuk menyampaikan pikiran. Bahasa secara sederhana didefinisikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di pikiran seorang. Arti bahasa secara luas adalah sarana atau alat untuk melakukan interaksi dan komunikasi. Next. Fungsi bahasa. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Terdapat 3 fungsi utama bahasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah fungsi bahasa tersebut. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan kata-kata yang memiliki makna. Setiap kata memiliki makna dan hubungan abstrak dengan suatu konsep atau objek yang diwakilinya. Melalui bahasa, setiap individu dapat melakukan komunikasi 2 arah yang dapat dimengerti oleh masing-masing individu. Selanjutnya, sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa karena penggunaannya sebagai alat untuk berkomunikasi. Setiap warga suatu bangsa dapat menyampaikan pemikirannya dengan menggunakan bahasa yang bisa dimengerti. Komunikasi masyarakat dengan menggunakan bahasa yang sama dan dapat dimengerti satu sama lain akan mempersatukan bangsa menjadi lebih kuat. Selanjutnya, sebagai identitas suatu suku dan bangsa. Setiap bangsa atau suku pasti memiliki bahasa yang berbeda-beda. Hal ini bisa menjadikan bahasa sebagai identitas dan keunikan tersendiri bagi suatu bangsa atau suku. Selanjutnya, ragam dan laras bahasa. Ragam bahasa merupakan varian dari sebuah bahasa menurut pemakaian. 1. Bisa berbentuk dialek, aksen, laras, gaya, atau berbagai variasi sosiologistik lain termasuk bahasa baku itu sendiri. 2. Sering dianggap juga dengan gaya atau tingkat formalitas tertentu. Meskipun penggunaan bahasa kadang juga dianggap sebagai suatu ragam tersendiri. Selanjutnya, ragam bahasa yang kita gunakan adalah untuk berbicara dengan orang lain, itu pun berbeda. Seperti kita berbicara dengan umur setara dan umur yang lebih tua. Kita menggunakan ragam bahasa bisa sedikit akrab namun sopan ketika kita berbicara pada teman setara kita. Namun jika kita ingin berbicara dengan umur yang lebih tua seperti orang tua, guru, dosen, kita menggunakan ragam bahasa yang sopan dan halus. B. Laras bahasa merupakan ragam bahasa yang digunakan untuk suatu tujuan atau pada konteks sosial tertentu. Banyak sekali laras bahasa yang dapat diidentifikasi tanpa batasan yang jelas di antara mereka. Definisi dan kategori laras bahasa pun berbeda antara para ahli linguistik. Ragam dan laras bahasa merupakan suatu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita menggunakan laras dan ragam bahasa yang baik dan benar, maka orang lain akan mengerti. Contoh, jika kita berbicara dengan orang yang lebih tua dengan bahasa yang sopan, namun laras yang digunakan tidak baik, maka tutur bahasanya pun akan berantakan. Jadi kita harus bisa memadukan dengan baik laras dan ragam bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Karenanya, bahasa yang dipilih pun harus sesuai. Ada 5 laras bahasa yang dapat digunakan sesuai situasi, berturut-turut sesuai derajat keformalannya. Ragam tersebut dibagi sebagai berikut. Ragam beku atau frozen digunakan pada situasi hikmat
dan sangat sedikit memungkinkan keleluasaan seperti pada kitab suci, putusan pengadilan, dan upacara pernikahan. Ragam resmi atau formal digunakan dalam komunikasi resmi seperti pada pidato, rapat resmi, dan jurnal ilmiah. Ragam konsultatif atau konsultatif digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi seperti dalam percakapan di sekolah dan di pasar. Ragam santai atau casual digunakan dalam suasana tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal dengan akrab. Selanjutnya, ragam akrab atau intimate digunakan di antara orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab dan intim. Selanjutnya, bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun bahasa baku lisan. Ciri-ciri ragam bahasa baku adalah sebagai berikut. Penggunaan kaidah tata bahasa normatif misalnya dengan penerapan pola kalimat yang baku, acara itu sedang kami misalnya dengan penerapan pola kalimat yang baku, acara itu sedang kami ikuti dan bukan acara itu kami sedang ikuti. Penggunaan kata-kata baku misalnya cantik sekali dan bukan cantik banget, uang dan bukan duit, serta tidak mudah dan bukan gak gampang. Penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bahasa baku harus mengikuti aturan ini. Penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Meskipun hingga saat ini belum ada lafal baku yang sudah diterapkan secara umum, dapat dikatakan bahwa lafal baku adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau bahasa daerah, misalnya atap dan bukan atap, habis dan bukan habis, serta kalau dan bukan kalau. Penggunaan kalimat secara efektif di luar pendapat umum yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bertele-tele. Bahasa baku sebenarnya mengharuskan komunikasi efektif. Pesan pembicara atau penulis harus diterima oleh pendengar atau pembaca persis sesuai maksud aslinya. Dari semua ciri bahasa baku tersebut, sebenarnya hanya nomor 2 kata baku dan nomor 4 lafal baku yang paling sulit dilakukan. Pada semua ragam tata bahasa normatif, ejaan resmi dan kalimat efektif dapat diterapkan dengan penyesuaian mulai dari ragam akrab hingga ragam baku. Penggunaan kata baku dan lafal baku pada ragam konsultatif, santai, dan akrab malah akan menyebabkan bahasa menjadi tidak baik karena tidak sesuai dengan situasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.